Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Waitasim Surabaya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay melalui pembelajaran daring. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku kelas 10 senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini, lusa, besok dan seterusnya, dan kita mendapatkan anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang tradisi Nahdlatul Ulama atau tradisi NU. Karena NU itu memiliki beberapa tradisi, memiliki kebiasaan, memiliki ciri khas yang tentu ciri khas itu berbeda dengan ciri khas di faham-faham yang lain. Kira-kira apa saja tradisi yang kemudian dilanjutkan dan dilestarikan di dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, anak-anakku, ada tahlil dan selamatan 7 hari. Kita di Surabaya tidak asing dengan yang namanya tahlil, tidak asing dengan selamatan 7 hari. Di kampung-kampung ketika ada orang meninggal ditahlilkan. Lalu kemudian ketika 7 hari biasanya acaranya lebih banyak, lebih meriah karena banyak para pentakziah yang hadir, sehingga tradisi ini perlu dicari tahu dalilnya. Apakah ini ada dalilnya atau tidak? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menganjurkan berdoa untuk orang yang telah wafat, sekaligus menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena kematian, tidak. Di mana dalilnya? Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang wafat mendahului kami dengan membawa iman. Berarti kan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yang mendahului. Seandainya ini tidak benar, maka tidak mungkin dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Inilah yang kemudian menjadi dalil di dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia pahalanya sampai, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah wafat mendahului kami. Maka tidak masalah ketika kita mendoakan tahlilan bagi orang yang sudah meninggal dunia, karena ada dalilnya, ada dasarnya di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10 ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi tentang tahlilan, maka sekarang tentang sedekah yang diberikan dari sahibul musibah kepada para pentakziah. Pahala sedekah sampai kepada orang yang wafat, kepada orang yang meninggal dunia.
Di dalam hadis Sahih Muslim halaman 1672 disampaikan, wa bihi ilaihi qala an Aisyah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi ulitat nafsuha wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am rawahu Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat Rasul. Karena ketika orang sudah tua, sudah ada tanda-tanda akan berpulang ke rahmatullah, itu memang dianjurkan untuk berwasiat. Nah, ini meninggalnya mendadak. Lalu kemudian laki-laki tersebut menyampaikan kepada Rasul, saya menduga jika ia dapat berwasiat, tentu ia akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah kemudian kalau misalnya saya ini bersedekah Rasul, ibu saya akan mendapatkan pahala yang niat saya bersedekahnya itu atas nama ibu saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, iya. Seandainya pahala sedekah itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia, maka Rasulullah tidak akan mungkin mengatakan iya. Jadi setiap sedekah yang diberikan oleh sahibul musibah kepada para pentakziah, kepada orang yang berkunjung, yang juga berbelasungkawa, itu sedekahnya pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka ini yang kemudian menjadi dalil di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya pahala sedekah makanan kepada orang lain yang pahalanya akan dihadiahkan untuk orang sudah meninggal dunia itu sampai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu tidak hanya berupa makanan saja, sedekah tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi sedekah juga bisa berupa zikir atau juga tahlil. Di dalam Sahih Muslim halaman 1674 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi ilaihi qala an Abi Dzarrin anna nasan min ashabin nabi qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan. Dari Abu Dzar, ada beberapa sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya beruntung mendapatkan banyak pahala, padahal mereka sholat seperti kami, mereka berpuasa seperti kami, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi menjawab, bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Inna likulli tasbihatin sedekatan. Setiap takbir adalah sedekah. Likulli takbiratin sedekatan. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekatan. Dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Artinya, bagi orang yang tidak memiliki harta yang berlimpah, maka tidak perlu berkecil hati, karena sedekah itu tidak selalu dalam bentuk materi ataupun makanan. Sedekah juga berupa zikir, itu bisa bertasbih dengan mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat, atau ketika melihat pemandangan yang indah, yang bagus, itu sedekah.
Ketika mengucapkan takbir di dalam sholat Allahu Akbar atau setelah sholat, berzikir Allahu Akbar, sedekah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, bertahmid, sedekah. Ketika kita bertahlil, baik itu tahlil ada orang meninggal dunia atau kemudian ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi orang-orang yang rezekinya tidak seperti orang kaya. Mudah-mudahan beberapa poin yang Pak Ubay sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada anakku kelas 10 SMK Uhaid Hasim Surabaya. Silahkan anak-anakku semuanya materi ini dicatat dan dikirimkan melalui Google Classroom yang kemarin linknya sudah Pak Ubay share. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.